Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang nabi yang sangat penyayang kepada umatnya. Oleh karena itu beliau memberikan kepada kita bimbingan-bimbingan terbaik, memberi nasihat dan mengarahkan kita agar selamat di dunia dan di akhirat. Dan di antara nasihat dan wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Awsani khalili bithalathin." Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat, telah memberikan kepadaku wasiat untuk berpegang dengan 3 perkara, agar aku memperhatikan 3 perkara ini. Dan wasiat ini juga berlaku untuk seluruh umat. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alla tusyrik billahi syai'an wa in quti'ta wa hurrikta." Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walau kamu dibunuh dengan cara yang sangat keras, dengan cara yang sangat kejam, yaitu dipenggal-penggal dan dibakar. Wala tatruk salatan maktubatan muta'ammidan faman taraka salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmah. Wasiat yang kedua, janganlah kamu meninggalkan salat wajib dengan sengaja. Barang siapa yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja, maka lepas darinya perlindungan Allah. Wala tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Wasiat yang ketiga, janganlah kamu minum khamar, karena itu adalah kunci segala keburukan. Inilah jemaah sekalian, di antara wasiat Nabi Muhammad SAW yang membuktikan sayangnya beliau kepada umat ini, agar kita terhindar dari keburukan, maka beliau ingatkan kepada kita 3 dosa besar yang sangat berbahaya yang harus kita jauhi. Yang pertama adalah, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian dosa yang paling berbahaya, dosa yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkannya di poin yang pertama, dosa syirik, dosa yang Allah tetapkan apabila seseorang mati menghadap Allah dengan membawa dosa ini, tidak ada ampunan baginya. Sebagaimana kata Allah, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan yang paling berbahaya jemaah sekalian, dosa syirik itu akan mengekalkan pelakunya di neraka. Tidak ada harapan lagi dia untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut.
tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka. Tidak mungkin lagi mereka selamat dari api neraka. Maka kita pun tahu dosa syirik adalah dosa yang paling besar, yang paling Allah murkai, tidak akan diampuni oleh Allah, dan pasti masuk neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya jika pelakunya itu tidak bertobat sampai mati. Dosa apapun masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah, bahkan walau pelakunya tidak bertobat, selama itu bukan termasuk dosa kesyirikan dan kekafiran. Adapun dosa syirik tidak ada lagi ampunan jika kita mati menghadap Allah dengan membawanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, inilah dosa yang paling berbahaya yang harus kita kenali. Karena bisa jadi kalau kita tidak mengenal dosa syirik ini, mungkin kita masih melakukannya, atau keluarga terdekat kita, masyarakat kita masih bergelimang dosa syirik ini. Kalau kita tidak mengetahuinya jemaah sekalian, maka kita harus belajar, harus menuntut ilmu. Sesungguhnya dosa syirik itu banyak bentuknya. Di antaranya jemaah sekalian, orang yang memiliki keyakinan tidak salah menyembah kepada selain Allah. Ini adalah syirik yang sangat jelas, karena bertentangan dengan la ilaha illallah, yang maknanya la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau seseorang meyakini boleh-boleh saja, sah-sah saja seseorang menyembah kepada selain Allah, maka berarti dia menentang la ilaha illallah. Begitu pula jemaah sekalian mempersembahkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Ini juga termasuk syirik yang banyak terjadi. Kalau ibadah itu solat, puasa, zakat, haji, kita sudah tahu itu adalah ibadah-ibadah yang hanya boleh kita persembahkan untuk Allah semata. Tapi jemaah sekalian, ibadah itu banyak bentuknya. Doa juga termasuk ibadah yang sangat agung. Rasulullah SAW menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Tetapi masih banyak orang yang mengaku muslim berdoa kepada selain Allah. Artinya dia menyembah kepada selain Allah. Itulah namanya syirik. Menduakan Allah dalam peribadahan. Bahkan orang yang melakukan itu pun terkadang masih melakukan solat. Dalam solatnya dia ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ternyata ketika dia ada hajat, kemana dia pergi? Dia mencari kuburan-kuburan keramat. Lalu dia meminta kepada penghuni kubur tersebut. Padahal berdoa itu adalah ibadah yang hanya boleh dipersembahkan untuk Allah semata. Dan yang maha mampu mendengarkan doa kita serta maha mampu mengabulkannya juga hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita memohon, meminta kepada selain Allah? Padahal hanya Allah yang maha mendengarkan doa kita. Hanya Allah pula yang maha mampu untuk mengabulkannya. Begitu pula jemaah sekalian, menyembelih untuk selain Allah, ini ibadah yang sangat agung, tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah. Ketika seseorang menyembelih dengan niat untuk pengagungan, untuk sesajen, untuk persembahan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Karena Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Tetapi masih banyak orang mengaku muslim, melakukan upacara sesajen. Mereka menyembelih kerbau, kemudian mereka persembahkan kepada makhluk. Bahkan makhluk itu mereka anggap sebagai penguasa di laut mereka atau di tanah dan gunung mereka. Itu pun sudah termasuk syirik. Sebab yang menguasai seluruh alam ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakini di pantai kita, di gunung kita, di bumi kita ada penguasa selain Allah, itu juga termasuk syirik. Kalau kemudian kita berdoa, bermohon kepadanya, itu syirik yang lain. Kalau kita mempersembahkan kepadanya ritual-ritual ataupun penyembelihan hewan, apakah kita niatkan darahnya diberikan kepadanya, ataukah kepalanya saja, atau seluruh tubuhnya untuk pengagungan kepadanya, maka itu adalah syirik. Rasulullah SAW menegaskan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada pula jemaah sekalian yang percaya kepada para dukun. Mereka yakin para dukun itu tahu perkara gaib dan bisa membantu masa depan mereka.
Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ditegaskan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, orang yang sok tahu perkara gaib, sok tahu masa depan orang, sok tahu di mana barang yang hilang, sok tahu siapa yang mengirim sihir kepadanya dan lain-lain. Kata Nabi SAW, barang siapa mempercayainya, dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Cuma datang saja kepada dukun atau menonton acaranya di televisi, lalu tidak percaya, hanya iseng saja. Kata Nabi SAW, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Masih ada pula yang percaya dengan jimat-jimat, cincin yang bertuah, gelang atau sabuk dan lain sebagainya. Dipercaya benda-benda itu bisa memberikan perlindungan dari segala mara bahaya, atau melariskan dagangan, atau melancarkan usaha. Ini syirik jemaah sekalian. Rasulullah SAW menegaskan, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah melakukan syirik. Masih ada pula yang mempercayai ada hari-hari baik dan ada hari-hari sial. Kalau kita melakukan hajat di hari-hari baik, maka kita akan beruntung. Kalau kita melakukan hajat di hari-hari sial, maka kita akan tertimpa kesialan. Ini termasuk syirik. Termasuk juga yang mempercayai rumah itu kalau dibangun harus menghadap ke arah tertentu. Kalau menghadap ke arah yang lain, maka rezekinya akan seret. Jendelanya harus diletakkan di sini, pintunya harus diletakkan di situ. Kalau diletakkan di tempat yang lain, maka akan tertimpa kesialan. Ini semuanya syirik dan bertentangan dengan akal sehat. Rasulullah SAW menegaskan, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Man raddathu atiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajat-hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Jemaah sekalian, ini hanya sedikit contoh dari berbagai macam perbuatan syirik yang mungkin masih terjadi di sekitar kita. Harus kita pelajari sehingga kita kenali bahwa itu adalah syirik. Kita pelajari dalam buku-buku tauhid, dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sehingga kita tahu bahwa itu adalah syirik, untuk kemudian kita tinggalkan. Dan Nabi SAW berpesan kepada kita dalam hadis ini, wa in kuti'ta wa hurrikta. Kamu jangan sekali-kali melakukan syirik, meskipun kamu dibunuh dengan cara yang sangat kejam, yaitu dipenggal-penggal ataupun dengan cara dibakar. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau kita menghadap Allah dengan tubuh yang terkoyak-koyak, dengan tubuh yang terbakar, tapi akidah kita selamat, keimanan kita benar, amalan kita lurus, maka kita pasti selamat. Namun sebaliknya, walaupun kita menghadap Allah, kita mati, kelihatannya fisik kita baik-baik saja, kita mati di atas kasur, namun kita menghadap Allah dalam keadaan berbuat syirik, maka kita nggak mungkin selamat. Jadi jemaah sekalian, keselamatan iman kita lebih penting daripada keselamatan fisik kita. Jangan sampai kita hanya memperhatikan keselamatan fisik kita saja, sementara keselamatan akidah kita, iman kita, akhlak kita, ibadah kita, kita abaikan. Padahal itulah yang akan menentukan keselamatan kita setelah kematian di negeri akhirat, negeri yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki, yang kekal abadi. Kemudian wasiat Nabi SAW yang kedua, wala tatruk salatan maktubatan muta'ammidan. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan solat wajib dengan sengaja. Inilah jemaah sekalian wasiat yang kedua, dosa yang sangat besar diingatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dosa meninggalkan solat. Jangan sekali-kali kita meninggalkan solat. Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk meninggalkan solat, kecuali seorang wanita yang haid dan nifas, ataupun orang itu sudah kehilangan akal atau sudah kehilangan nyawa, barulah dia tidak wajib lagi solat. Kita dalam keadaan aman maupun keadaan takut wajib solat. Justru dalam keadaan takut
kita harus lebih memperhatikan solat. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan solat. Ketika kita sedang mukim atau melakukan perjalanan jauh, tidak ada alasan untuk meninggalkan solat. Tapi syariat memberi kemudahan. Kalau kita sedang safar, solat yang 4 rakaat, boleh kita qasar menjadi 2 rakaat. Kalau kita merasa berat melakukan solat, boleh kita jamak. Zuhur dengan asar kita satukan waktunya, maghrib dengan isya kita satukan waktunya. Kalau kita sedang, begitu pula ketika kita sedang sakit, itu juga bukan alasan untuk meninggalkan solat. Kita tidak sanggup berwudu, kita bisa tayamum. Kita tidak sanggup solat berdiri, kita bisa solat duduk. Duduk pun tidak sanggup, maka kita bisa solat berbaring. Allah memberikan kemudahan-kemudahan, karena tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan solat. Sebab jamaah sekalian, Rasulullah SAW juga mengingatkan, bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Batas pemisah antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan solat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi SAW, perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat. Siapa meninggalkan solat maka dia kafir. Dan solat adalah amalan pertama yang akan dihisab, diadili di hari kiamat, dan menjadi penentu terhadap amalan-amalan yang lain. Sebagaimana kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Idza saluhat saluha sairu amalihi, wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Amalan pertama yang akan diadili, dihisab dari seorang hamba itu di hari kiamat kelak adalah solat. Kalau solatnya baik, maka seluruh amalan akan ikut menjadi baik. Tapi kalau solatnya rusak, maka seluruh amalan akan ikut menjadi rusak. Jadi jemaah sekalian, hendaklah kita jaga baik-baik solat kita, agar semua amalan kita kelak di hari kiamat ikut menjadi baik. Apa yang perlu kita lakukan agar solat kita baik? Yang pertama jemaah sekalian, perhatikan waktu solat. Jangan kita tunda-tunda solat tanpa ada uzur. Yang kedua, keikhlasan kita dalam melakukan solat. Lakukan solat itu karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang. Yang ketiga, cara kita melakukan solat, lakukan sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau berpesan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Kemudian yang keempat, perhatikan kekhusyukan dalam salat. Yang kelima, bagi laki-laki, salat berjamaah. 5 ini kalau kita perhatikan, kita jaga dengan baik, maka kita akan datang menghadap Allah dengan amalan yang akan menjadikan baik semua amalan kita yang lain. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Wasiat Nabi Muhammad SAW yang ketiga dalam hadis ini adalah wala tashrabil khamra. Jangan kamu minum khamar. Fa innaha miftahu kulli syarr. Karena sesungguhnya khamar itu adalah kunci segala keburukan. Inilah jemaah sekalian, di antara bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada kita, beliau ingatkan kita bahaya khamar. Jangan sekali-kali kita minum khamar, yaitu minuman yang memabukkan. Dan setiap yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun haram. Maka hendaklah kita jauhi, kita hindari. Dan bahkan Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikanlah jemaah sekalian, Allah panggil kita dengan panggilan keimanan. Yang masih merasa orang yang beriman, perhatikanlah baik-baik ayat yang mulia ini. Kata Allah, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah kotoran yang termasuk amalan setan. Maka jauhilah agar kalian beruntung. Maka ini kunci keberuntungan kita, menjauhi apa yang Allah haramkan, menjauhi perbuatan-perbuatan setan. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya kata Allah, setan menginginkan untuk memunculkan kebencian, permusuhan dan kebencian di antara kalian di dalam
khamar dan judi itu. Allah ingatkan kita, di antara sebab terjadinya permusuhan dan kebencian di antara manusia yang dimunculkan oleh setan adalah khamar dan judi. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk berhenti. Allah juga ingatkan, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Setan juga menginginkan pada khamar dan judi itu untuk menghalangi kalian berzikir kepada Allah dan melakukan salat. Maka hendaklah kalian berhenti. Jadi jemaah sekalian, ini peringatan dari Allah Azza wa Jalla betapa dahsyatnya keburukan yang terkandung di dalam khamar itu. Walaupun mungkin ada orang mengatakan di dalamnya kan juga ada manfaat, maka Allah juga mengingatkan, kul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan, betul, di dalam khamar dan judi itu ada dosa dan ada juga manfaat-manfaat bagi manusia. Tetapi kata Allah, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi jangan sampai kita dapat manfaat sedikit tapi tertimpa dosa dan berbagai macam keburukan di dunia dan di akhirat kelak. Dan Nabi SAW ingatkan jemaah sekalian, ketika kita minum khamar, maka terbuka di hadapan kita berbagai macam keburukan yang lain. Karena khamar itu adalah kunci segala keburukan. Artinya ketika seorang minum khamar, maka akalnya akan hilang, akalnya akan tertutup, sehingga dia tidak malu lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Dia akan terjerumus dalam zina, dalam perbuatan korupsi, begitu pula mencuri, menyakiti orang, mencaci maki orang, hilang rasa malunya sehingga dia tidak malu lagi untuk melakukan berbagai macam dosa. Ini yang dimaksud Nabi SAW, bahwa khamar itu adalah kunci segala keburukan. Berbagai macam keburukan mungkin dia lakukan ketika dia telah minum khamar, karena khamar itu menghilangkan akal sehat manusia. Inilah jemaah sekalian, di antara wasiat Nabi SAW yang apabila kita berpegang teguh dengannya, kita akan selamat di kehidupan dunia dan di akhirat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.